Oke guys, masih bersama saya di Pak Tenang Channel. Sebelumnya saya mohon maaf karena mulai dari beberapa bulan akhir-akhir ini saya belum sempat mengupload atau membuat video tentang produk keripik singkong yang saya jalankan ini, karena ada beberapa pekerjaan di luar sana yang harus saya kerjakan sendiri. Jadi saya mohon maaf pada teman-teman sekalian ya. Jadi untuk di video kali ini saya akan menjawab salah satu dari beberapa pertanyaan teman-teman, dimana pertanyaan tersebut adalah tentang bagaimana caranya agar produk kita, khususnya keripik singkong, agar bertahan lama di pasaran, di lapangan. Intinya adalah sebuah produk yang kita pasarkan hanya mampu bertahan 2 atau 3 hari saja. Itu sudah kita katakan basi saja. Di antaranya ya rasanya mulai tidak enak, atau keripik kita mulai keras, jadi tidak renyah lagi, seperti itu. Jadi bagaimana solusinya? Baik teman-teman, akan saya jawab sesuai dengan pengalaman saya dan juga yang saya kerjakan untuk mengatasi hal tersebut, karena pada awalnya saya juga sempat mengalami hal yang demikian. Dan sebelumnya saya mohon maaf, bukan bermaksud saya untuk menggurui teman-teman, tapi dengan adanya konten ini kita hanya saling berbagi pengalaman atau sharing atau semacamnya lah, demi mendapatkan sebuah produk yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah kemasan yang kita gunakan, seperti ini. Kemasan yang kita gunakan, jika kita menggunakan kemasan atau plastik yang sangat tipis, ini sangat berisiko sekali produk kita nantinya akan retur, akan basi istilahnya begitu. Tapi kalau kita menggunakan plastik yang lumayan tebal atau kemasan yang lumayan tebal, ini akan sangat berpengaruh pada awetnya keripik kita nanti di lapangan, karena kita tidak mengetahui tentang bagaimana keripik kita di lapangan. Karena saya pernah mengamati bahwasanya keripik kita atau produk kita di lapangan ini terkena sinar matahari langsung, bahkan juga kehujanan, karena otomatis produk yang kita pasarkan ini akan kita taruh di luar. Misalnya kita titip ke warung atau kita jual ke warung, nanti produk kita akan digantung di luar, tidak mungkin di dalam. Untuk produk yang kita pasarkan ke warung-warung pinggir jalan ya, itu sangat berpengaruh pada awet tidaknya produk kita nantinya. Jadi antisipasi, atau saya sarankan, saya rekomendasikan agar teman-teman menggunakan plastik yang lumayan tebal. Dan langkah yang kedua, kita harus perhatikan atau berhati-hati dalam melakukan pengemasan tersebut. Saya ambil contoh produk saya sendiri ya.
kita harus berhati-hati dalam mengelemnya atau menutupnya. Jadi kalau kita sembarangan menutup, itu akan ada beberapa celah yang mungkin saja tidak tertutup rapat. Maka kemasan yang kita gunakan ini ada bocornya, jadi akan bocor. Nah, di situ akan berpengaruh pada awet atau kualitas keripik kita nantinya. Dan juga yang terakhir, cara membuat tempat tali gantung. Jadi seperti ini. Jadi saya mendapati produk saya sendiri ini ditusuk di dalamnya, bukan di luar tutup kemasan tersebut. Jadi ini akan berpengaruh pada renyahnya, karena ini mengakibatkan kebocoran pada kemasan, dan saya jamin ini tidak akan bertahan lama. Makanya saya ambil, dan saya maklumi karena kerja saya ini masih training. Nah, setelah kita melakukan hal yang sedemikian rupa seperti yang saya jelaskan mulai dari awal tadi, teman-teman pasti akan berpikir bahwasanya produk kita akan memerlukan biaya tambahan atau biaya untuk memproduksi akan semakin membengkak, atau hasilnya akan tambah sedikit. Kita rubah pola pikir kita atau cara mengkalkulasikannya, karena saya percaya bahwasanya sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Jadi pada dasarnya jika kita menggunakan sebuah kemasan yang kita katakan asal-asalan saja, yang tidak mampu menjaga produk kita bertahan lebih lama, ini sangat beresiko apabila ketika kita mendapati konsumen akhir yang membeli produk kita sudah dalam keadaan tidak enak, tidak renyah, tidak gurih lagi, padahal produk kita itu masih baru. Saya pastikan pembeli tersebut tidak akan atau ragu untuk membelinya kembali meskipun mendapati produk kita yang masih bagus. Berbeda halnya dengan sebaliknya, konsumen akhir kita selalu mendapati produk kita dalam keadaan yang enak, renyah, dan gurih, maka konsumen akhir kita akan selalu membeli produk kita dan tidak ragu untuk membeli produk kita kembali. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang khususnya untuk teman-teman yang masih pemula, agar sangat-sangat menjaga kualitas produk kita di lapangan nantinya. Oke guys, saya kira hanya itu saja. Bagi yang masih belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya agar kalian tahu video yang akan saya upload selanjutnya. Tentu saja masih tentang keripik singkong rendam atau keripik singkong rasa gadung. Oke guys, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.